Halo, perkenalkan saya Delia Pradevi, mahasiswi BINUS Online, jurusan Digital Business Management. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis bisnis digital perusahaan Velquest berdasarkan 3 area utama, yaitu Sales Marketing, Analytic, Finance dan Operation Analytic, serta Human Resource Analytic. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan data driven untuk mengidentifikasi masalah utama perusahaan dan memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu meningkatkan performa bisnis Velkes. Secara umum, Velkes menghadapi 3 tantangan. Pertama, conversion rate yang belum optimal meskipun traffic meningkat. Kedua, peningkatan biaya operasional dan refund yang menekan profitabilitas perusahaan. Ketiga, tingginya turnover karyawan yang berpotensi mengganggu stabilitas operasional. Dari hasil analisis terdapat beberapa akar masalah yang dapat segera ditindaklanjuti melalui optimasi customer journey, efisiensi operasional, dan peningkatan retensi karyawan. Velkes merupakan perusahaan e-commerce fashion yang berfokus pada produk terjangkau untuk Gen Z dan juga milenial. Perusahaan mengalami pertumbuhan pesat melalui ekspansi regional dan kampanye digital. Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul beberapa tantangan operasional dan bisnis yang perlu segera diatasi agar pertumbuhan perusahaan tetap berkelanjutan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan data driven dengan memanfaatkan beberapa dashboard di Power BI. ChatGPT digunakan untuk membantu interpretasi hasil visualisasi data dan memberikan rekomendasi awal yang kemudian disesuaikan kembali dengan konteks bisnis Velkes. Maaf jika saya ada salah penyebutannya. Pada area sales dan marketing ditemukan bahwa peningkatan traffic belum berhasil dikonversi menjadi pembelian secara konsisten. Analisis clickstream menunjukkan drop-off terbesar terjadi pada kategori produk yang kosong atau tidak lengkap. Hal ini menyebabkan customer journey tidak berjalan optimal karena pengguna tidak diarahkan pada produk spesifik. Funnel customer journey menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna berhenti sebelum masuk ke tahap pembelian. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman pengguna belum optimal. Selain itu, data produk yang tidak lengkap membuat sistem rekomendasi produk menjadi kurang efektif. Untuk meningkatkan conversion rate, Velkes perlu memprioritaskan perbaikan kualitas data produk dan optimasi halaman produk. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan personalisasi customer experience serta memanfaatkan data harian untuk menentukan waktu promosi yang paling efektif. Pada sisi financial dan operation, ditemukan pada titik operation cost dan refund meningkat secara signifikan. Selain itu, biaya platform marketplace juga cukup besar sehingga mengurangi margin keuntungan perusahaan. Tingginya refund juga mengindikasikan adanya masalah kualitas produk atau pada pengiriman. Risiko finansial terbesar berasal dari tingginya refund dan operational cost. Jika kondisi ini terus meningkat, profitabilitas perusahaan akan semakin tertekan. Selain itu, transaksi yang gagal dan biaya marketplace yang tinggi juga dapat mengurangi efisiensi bisnis. Untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi, Velkes perlu memperbaiki quality control dan proses pengiriman. Selain itu, perusahaan perlu mengurangi ketergantungan pada marketplace dengan meningkatkan penjualan melalui website resmi yang memiliki margin lebih tinggi. Dalam analisis HR, ditemukan bahwa turnover paling tinggi terjadi pada divisi operasional seperti fulfillment
dan customer service. Sebagian besar karyawan yang resign memiliki masa kerja pendek dan engagement yang rendah. Workload tinggi juga meningkatkan risiko burnout pada karyawan. Analisis menunjukkan bahwa program training memiliki dampak positif terhadap retensi karyawan. Semakin banyak yang diberikan, semakin rendah kemungkinan karyawan resign. Makanya employee development menjadi strategi penting untuk mengurangi terjadinya turnover. Untuk meningkatkan retensi karyawan, Velquest perlu fokus pada pengurangan workload berlebih serta meningkatkan engagement dan pengembangan karir pada karyawannya. Evaluasi kompensasi dan budaya kerja juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Dan terakhir, menurut saya Velkes perlu fokus pada 3 prioritas strategis, yaitu meningkatkan kualitas customer experience, kedua memperbaiki efisiensi operasionalnya, dan ketiga memperkuat employee engagement serta retensi karyawan. Tapi implementasi strategis juga harus memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan, terutama terkait kesejahteraan pekerjanya, kualitas layanan pelanggan, dan operasional bisnis yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan data analitik secara berkelanjutan dan menerapkan rekomendasi secara seimbang, Velquest memiliki peluang besar untuk meningkatkan performa bisnisnya, memperkuat loyalitas pelanggan, dan juga menciptakan pertumbuhan perusahaan yang lebih sustainable di masa depan yang akan datang. Sekian dari presentasi saya. Mohon bantuannya jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.